Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini luar biasa. Saya doain Bu panjang umur, sehat walafiat, cuannya banyak, biar bisa cepat bayar utang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita doakan guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Kakenda Haji Abdul Aziz Hussein dan Nenenda Ibu Saja Haja Ebang Bahruni. Kita doakan Bu ya, guru kita biar sehat, panjang umur, terus bermanfaat, berkah dunia dan akhirat. Para ibu-ibu sekalian, jamaah majelis taklim, majelis haul yang insya Allah semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, hari ini saya sebetulnya kurang sehat, maka tadi nyampe gabres apa aja dimakan ya, lagi batuk, lagi meriang, tapi karena udah diagendakan ya, bismillah, alhamdulillah, biar ketemu ibu-ibu jadi semangat, jadi sehat, amin Bu ya. Para ibu sekalian, hari ini acara kita satu haul. Engkong kita yaitu Tuan Guru Engkong Husen ya, Kang Husin, Kang Husen Ahmad Kai Haji Husen bin Digul, haul beliau yang kita kirimi pada hari ini, doa. Yang kedua, acaranya tawakufan ya, berhenti sebentar majelis taklim yang setiap hari Selasa diasuh oleh guru kita Nenenda Ibu Hajah Ebang Bahruni. Para ibu sekalian, haul itu memperingati datangnya waktu kematian. Ini mati enggak? Ini mati enggak? Hah? Belum. Berarti ini ibu camat semua ya? Masya Allah, ibu camat semua, keren ini ya. Jadi kita semuanya akan mati, dan ketika kita mati butuh kiriman dari anak saudara yang hidup. Hari ini Engkong Kusin ya, dan seluruh yang dihaulkan girang karena dapat kiriman pahala yang gede dari semua yang hadir. Orang hidup aja Bu ya, dikirimin hadiah, girang gak Bu? Ibu dapat paket, kupluk paket, nggak taunya paketnya duren montong, girang nggak? Girang. Assalamualaikum, kupluk, datang lagi, paketnya kulkas 2 pintu, girang nggak? Nah, girangan lagi Bu ya. Assalamualaikum, paket datang lagi, hadiah umroh, girang nggak? Bu ya. Yang hidup aja Bu dikirimi hadiah, girang. Apalagi yang mati di alam kubur. Orang yang di alam kubur sendirian, nggak ada temennya. Kalau kita emang hidup banyak temennya Bu ya. Di alam kubur sempit apa lega?
Di alam kubur gelap apa terang? Emang udah ngerasain? Ya. Jadi di alam kubur ibu sekalian sempit, sendiri, jejeritan, nangis, minta tolong, nggak ada yang denger. Maka kalau kita yang hidup terus kita kirimi, maka kuburannya jadi terang, kuburannya jadi lega, dia juga yang sendirian jadi seneng karena dikirimi cahaya oleh orang-orang yang hidup. Makanya ada pesan nih Bu dari Al-Faqih Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Kata beliau, kalau pengen kuburan kita terang, pengen kuburan kita lega, kata beliau 4 dipelihara. Berapa Bu? Ini kan mati semua kan? Iya. Pengen nggak kuburannya lega? Pengen nggak kuburannya terang? Nih, apa? Pak. Yang 4 ini ibu sekalian dijaga, dipelihara, dikerjain. 1, muhafazatus sholawat. Jaga sholat. Tuh, kalau orang yang sholatnya rapih, Bu ya, udah pasti kuburannya terang. Udah pasti kuburannya lega. Jadi kalau nanti kita mati, kuburan kita pengen lega, maka jangan pernah tinggalin sholat. Terutama besok bulan Ramadan. Bulan Ramadan sholatnya ningkat Bu, tingkatin. Mungkin kalau di luar Ramadan sama sholat-sholat sunnahnya rada-rada males. Ya, tapi masuk Ramadan tingkatin. Sunnah yang mana aja nih yang dikerjain. Pagi sholat apa Bu? Duha. Ini kalau di orang sini nih kalau duha paling sedikit berapa? 4. Alhamdulillah. Paling banyak? 12. Ada yang 12 di sini? Ada? Alhamdulillah. Ya. Hah? Dengkul nggak kuat? Ngomong doang itu 12. Lah 4 12 Maya. Nih Mak, dengerin. Nih dengerin. Saya kasih keutamaannya. Kata Nabi nih ya, in shallaita duha rakaataini. Jika kamu tiap hari duhanya 2 rakaat, lam yuktab minal ghafili. Kamu nggak dicatat orang yang lalai. Ya, kalau orang duhanya tiap hari 2, maka dia tidak punya penyakit lalai. Mau lupa. Ya Bu ya. Ada di sini begitu tuh. Ya. Kemudian naik Bu 4 Bu. Duhanya tiap hari 4. In sholaita duha arba'an. Kalau dia salat duhanya 4, kutibta minal muhsini. Orang itu dicatat orang baik. Tuh, yang 4 alhamdulillah. Terusin. Jangan sampai dikurangin. Ya. In sholaita sitan. Berarti dia nambah berapa Bu? 6. Kalau dia sholat duhanya tiap hari 6, kutibta minal qanitin. Orang itu dicatat sebagai orang yang ahli ibadah. Ada yang 6 sini? Ada, alhamdulillah. Ya. Naik berapa lagi Bu? 8. In sholaita samanian. Kalau orang itu duhanya 8 rakaat, kutibta minal faizi. Orang itu dicatat sebagai orang yang sukses. Orang yang berhasil. Ya. Ngerjain apa aja lancar. Dagang-dagang lancar. Usaha-usaha lancar. Anak yang pada kerja lancar. Rezekinya ngalir. Kalau duhanya kan. Besok kalau seret ya. Berarti berapa duhanya? 8. Lah pengen lancar duhanya 2. Itu kadang-kadang inget, kadang-kadang kagak Bu ya. Naik berapa lagi Bu?
10. Kalau kamu sholat duhanya 10, maka kamu tidak dicatat hari itu orang yang berdosa. Artinya dosanya apa? Bersih, habis. Jadi kalau hari ini Israel ntar datang ke rumah jemput ya, karena udah sholat duha berapa? 10, bebas. Alhamdulillah gitu. Lah Israel kan Bu tiap hari nongkrong rumah kita. Bisa-bisa pulang dari sini, lu datang gue lagi tungguin. Ya Bu ya, kata Israel. Ilo kan ibu mau sogok nih Israel udah jangan cabut gue ya, lu gue kasih besek gue aja nih, gue habis ngaji gitu. Berapa Bu? Tambah lagi 2. Berapa jadinya? 12. Kalau kamu sholat duhanya 12 rakaat, banallahu baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah di surga. Pulang kampung ibu udah punya rumah, udah punya kapling. Kalau tiap hari sholatnya berapa? 12. Besok Ramadan tuh, Ramadan ya. Nah, ditingkatin sholatnya. Kalau pengen kuburannya apa tuh? Lega sama terang. Kemudian apa lagi ditingkatin Bu? Sholat sunat rawatib. Kenapa rawatib Bu? Qobliyah, ba'diyah. Minimal 12 rakaat juga. Jangan ditinggal. Apa Bu? Qobliyah subuh 2, Qobliyah zuhur 4, berapa udah? 6, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, 12 ya, sama ba'diyah zuhur 2. Jadi Qobliyah subuh 2, Qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Tuh 12. Apa kegunaannya Bu? Kalau ibu mampu sehari semalam 12 rakaat ba'diyah qobliyah 1. Nih kegunaannya nih. Kalau ada sholat wajib yang kurang rapi, yang masih pada bolong Bu ya, ditambel sama itu. Ya, ditambel sama apa? Rawatib. Jadi sholat yang bisa nambel kekurangan fardu adalah sholat yang berdampingan dengan sholat fardu. Jadi walaupun ibu duhanya 12 rakaat, tarawehnya 20 rakaat, witirnya 11 rakaat, tahajudnya 11 rakaat, kalau sholat fardunya masih ada yang miring-miring, gompal-gompal Bu ya, dia nggak bisa menambel. Yang bisa nambel yang mana? Tuh 12 rakaat rawatib. Maka dia lebih utama. Maka besok ibu kalau habis sholat isya bulan Ramadan ya, kan habis sholat isya, sholat ba'diyah isya, baru apa? Taraweh. Ini kadang-kadang ba'diyah isyanya malas ya, lebih utama ba'diyah isya daripada taraweh 20 rakaat. Iya, lebih utama ba'diyah isya. Ini kadang orang malas ba'diyah isyanya, imam tarawih baru naik dia, ya Bu ya, ada gitu Bu, ada. Jadi besok kalau pas Ramadan ba'diyah isyanya jangan ditinggal, 4 rakaat qobliyah zuhurnya jangan ditinggal. Kan kalau hari-hari biasa ibu 4 apa sebelum zuhur repot sama nyiapin masak, besok makan zuhur kagak masak ya. Maka tingkatin nilai sholatnya. Sambil apa Bu? Besok kalau gue mati habis Ramadan mati, gue udah punya apa? Bekal buat kuburan gue biar apa? Lega sama lebar. 1 Bu ya, biar kuburan kita lega dan lebar. Yang kedua Bu, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi tadi ya. Jadi yang kedua, biar kuburan kita lega, biar kuburan kita lebar, berarti qiraatul Qur'an. Sering-sering baca Al-Quran ya. Maka kita tiap hari Bu, jangan sampai kagak baca Al-Quran. Kalau nggak bisa yang lain, biasanya orang dulu mah Yasin, Waqiah, Tabarak udah bisa pasti Bu ya. Saya punya enyak Bu, baca Qurannya mah nggak bisa, tapi kalau baca Yasin mah bisa
Ya, dari mana bisanya? Dari kupingnya. Kenapa orang dulu, Bu, Yasin nggak pernah ditinggal? Bu, Bu, kali kalau yang lain mah Ibu rada-rada banyakan bacanya ya. Yasin mak kudu tiap hari, Bu, jangan ditinggal. Nih perintah Nabi, Bu. Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa orang yang membaca surah Yasin setiap malam, ya, asbaha magfuran lahu. Subuhnya dia diampuni dosanya. Tuh, kalau tiap malam baca Yasin gitu. Makanya mulai hari ini tiap malam jangan ditinggal tuh Yasin. Yasin jangan ditinggal. Biar kita kalau subuh dosa kita apa? Dihapus, diampuni. Kan tiap hari kita bikin dosa, Bu ya. Dan Al-Quran itu, Bu, yang kita baca, dia akan menjadi cahaya. Baik cahaya waktu kita masih hidup, ataupun cahaya kita berada di alam kubur. Yang kedua, surah apa, Bu? Tabarak. Ya, Al-Mulk. Jangan ditinggal juga tuh. Kenapa? Dia akan membebaskan orang dari siksa kubur. Tuh, kalau pengen kuburan, pengen apa tuh? Enggak, sama bebas dari siksanya. Ya, karena itu saya pesan sama ibu sekalian nih, kalau habis selesai baca Quran, satu, doanya jangan ditinggal. Allahumma ja'alil Quran sahiban fid dunya wa syafi'an fil akhirah. Itu selalu dibaca, Bu. Ya Allah, jadikan Quran ini bestie saya di dunia, ya, dan syafaat di akhirat. Doa yang kedua jangan ditinggal, Bu ya, setelah baca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma wa 'allimna minhuma warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Tuh, Masya Allah, Bu. Ntar Ibu kalau di Google lihat artinya, bahwa Quran yang kita baca jadi petunjuk buat kita. Quran yang kita baca jadi nur, cahaya buat kita. Ya, apalagi kalau tambahin, Bu, kalau hati ibu nih tiap hari gremet, kan gremet, Bu, gedeg baik sama orang gedeg, sama saudara kesel baik kesel, sama laki gedeg, ada, Bu, sini sama laki gedeg baik, ya. Atau sebaliknya, kalau ada laki sama bini gedeg baik gedeg. Besok Ibu kalau habis sholat duha, apalagi duhanya 12 rakaat, Ibu taruh air tuh di apa tuh namanya, di teko yang gede, ya, teko yang gede. Terus habis sholat duhanya 12 rakaat, Ibu baca Yasin kek, baca Quran mana aja kek, Bismillah, ya Allah, saya baca Quran ini, niat ini air buat laki saya, biar laki saya diboketek saya baik, biar tunduk gitu ya. Karena udah asal lagi mau minum, Pak, pas ini Pak, ini air ini Pak, minum baru saya siapin, ya kan. Kalau yang biasa nyiapin mah nggak curiga. Kalau kalian nggak pernah biasa nyiapin, tumben lo nyiapin gua air ya, gitu. Tapi emang bener, Bu, coba Ibu praktekin dah. Jadi biar suami itu
Ama istri udah tunduk aja nih. Ya kan? Tuh bikinin air tiap hari. Yang penting bininya rajin sholat duha, rajin baca Quran. Kenapa dia nur, Bu? Cahaya. Biar hatinya bercahaya. Kalau istrinya yang hatinya gedeg baik, kesel baik, benci baik sama orang, nih saya kasih amalannya. Ada di sini, ada nggak di sini begitu? Hah? Kali kalau nggak ada saya nggak kasih amalan. Nggak ada, berarti udah nggak usah saya kasih. Nggak usah. Ya, ya. Jadi kalau ibu punya hati nih sama tetangga marah, sama saudara marah, sama yang jauh, sama yang dekat gedeg bertahun-tahun. Gua benci sama dia itu, gitu ya. Sampai mati gua nggak maafin. Ada yang begitu, Bu? Nih, saya kasih amalan. Tangan kanannya angkat, tangan kanannya angkat, ayo. Kan mau kasih amalan. Tangan kanan, jangan tangan kiri. Kalau tangan kanan kan yang baik-baik, kalau tangan kiri kan buat cebok. Ya, yang kanan taruh di dada. Sini. Kanan mak. Ya. Taruh di sini. Coba dengerin dulu, ada denyutnya nggak? Nah, masih hidup ya. Ya. Dah, ayo ikutin. Ini dibaca, Bu, setiap habis sholat 5 waktu. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ij'al fi qalbi nura Al-Fatihah. Nah, baca Fatihah 1 kali. Nah, kalau masih ngeremet tiup gitu. Sakitnya tuh di sini kan gitu ya. Kalau yang masih sakit baik hatinya itu baca, Bu, tiap hari. Jadi mau ngelihat orang begini kayak begona kayak hati kita bercahaya, tenang. Nggak usah ada iri, nggak usah ada dengki, nggak usah ada gedeg, nggak usah ada kesal, Bu ya. Kan hidup di dunia sebentar, Bu. Ya, bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi bulan depan. Kalau hati kita udah bersih, Bu, ngadep Allah, kita udah tenang. Karena udah nggak ada dosa di antara manusia. Ya, insya Allah. Apalagi kalau sampai gedegnya sama guru, nauzubillah, Bu. Lah guru digedegin, Bu ya. Nah, jangan sampai nauzubillah. Kalau perlu guru ini mau makan apa tinggal mangap saja, mau makan apa tinggal mangap saja, mangap begitu ya. Kalau ngajarin lasa mau duren apa mau apa saja sukanya apa tuh, ya kan? Jadi di apa, Bu? Difasilitasi, namanya guru, Bu ya. Guru lah yang membawa, menuntun kita masuk ke dalam surga. Insya Allah. Tuh 2 baca Quran. 3. Tuh 3. Yang bisa kuburan kita terang sama apa? Lega. Apa, Bu? Sedekah. Maka jadi orang jangan bol kuning buntut yasir. Ada di sini bolnya kuning, ya. Jadi sedekah itu, Ibu sekalian, mau gede kayak mau kecil, apalagi besok Ramadan, jangan dilihat gedenya, yang penting ikhlasnya, terus bersedekah. Terutama sedekah subuh, ya. Sedekah subuh itu dapat doa malaikat, didoain sama malaikat. Ibu kalau kagak sempet nih mau sedekah subuh kemana, gua kemana ya, taruh aja buat celengan, truk. Ntar hari Selasa bawa ke sini celengannya. Itu sama. Atau ibu kalau sekarang kan punya apa tuh, Bu, yang di barcode. Nah, di barcode tuh sedekah subuh. Itu akan apa, Bu, Ibu sekalian, mendapatkan doa dari malaikat. Jadi orang yang rajin bersedekah, maka dialah yang akan menjadikan kuburnya lega dan terang. Tuh, makanya jangan pelit-pelit. Ini tadi ada loket lewat nggak? Udah apa belum?
Udah, itu yang dikeluarin yang merah, apa yang biru, apa yang 2.000? Abu-abu. Ya, kalau yang ngeluarin 2.000 di dompetnya nih ada 2.000, ada 5.000, ada 10.000, ada 20.000, ada 50.000, ada 100.000, yang mana tuh? Yang 2.000. Nah, itu namanya bol kuning buntut gasir, Bu ya. Sekali-kali tuh loket lewat keluarin yang merah, Bu. Ya, berarti pahalanya lebih banyak, kuburannya lebih lega, kuburannya lebih apa? Terang. Ibu sambil narok, ibu sambil niatin. Ini saya niatin buat almarhum bapak saya, emak saya. Ya Allah, dengan sedekah ini biar kuburannya terang. Kalau setiap minggu Bu dikirimin anaknya, kuburan bapaknya kan jadi terang. Lah kalau anaknya kagak inget bisa, itu emak kuburan udah kayak peteng. Diziarahin kagak, didatengin kagak, dikirimi sedekah kagak, dikirim infak kagak. Kan jadi anak kebangetan tuh Bu ya. Biasa kalau kita mati, anak kita begitu, kita nangis nggak? Nangis. Ya, makanya tergantung kita sama orang tua kita. Kalau kita sekarang perlu sama orang tua kita, maka pasti anak kita perlu sama kita. Jadi kalau nanti ibu anaknya kagak perlu sama ibu, jangan salahin anak. Bisa jadi kita yang kagak perlu sama emak kita. Makanya emak yang masih punya masih ada, masih hidup Bu ya, buru-buru tuh. Mumpung masih hidupnya, nya mau minta apa? Ya, nya mau saya beliin apa? Jangan bilang sama nya yang masih hidup, nya udah saya patahin aja, saya kirim patah, doain ya. Lah orang masih hidup kirimin patah baik Bu ya. Yang masih hidup kiriminnya apa? Duit. Ya. Nanti kalau udah mati baru kirimin apa tuh? Patah. Ini mah punya emak masih hidup ya, piorak baik. Udah mati apa lagi Bu ya? Jadi berbakti sama orang tua itu Bu, dia hidup, dia mati, sama punya kewajiban yang sama. Makanya kata Allah apa? Wabil walidaini ihsana. Gitu. Orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, satu, ihsana itu artinya baik. Jadi nggak ada Bu, orang berbuat baik sama orang tuanya dianggap jelek. Itu perbuatan baik. Mau orang tuanya muslim kek, mau orang tuanya nggak muslim kek, dia tetap berbakti, itu pekerjaan baik. Yang kedua Bu, ihsana itu artinya apa Bu? Berlipat pahalanya. Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah, kata Allah begitu. Jadi orang yang berbuat baik pahalanya 10 kali lipat. Jadi kalau ibu berbakti sama ibu bapak, baik dia udah mati, baik dia masih hidup, maka pahalanya 10 kali lipat. Jadi kalau hari ini anaknya, cucunya, haul engkongnya ngasih besek 10 besek, maka pahalanya sama dengan berapa? 10 kali 10, 100 besek. Jadi kalau hari ini cucunya, anaknya ngasih duit 100.000 untuk haul kirimin doa buat orang tuanya, maka dia dapat pahala sama dengan dia nyumbang 1 juta. Itu namanya wabil walidaini ihsan. Yang ketiga Bu, ihsana itu ibu sekalian, nggak ada doa yang ditolak Allah, nggak ada. Jadi orang kalau pengen doanya makbul Bu ya, ibu kalau setiap hari kan ibu berdoa nggak Bu? Pengen nggak doanya cepat dikabul Allah? Salah satu kuncinya, jangan pernah tinggalin berbakti sama orang tua. Ya, kalau pengen doanya apa? Mustajab. Siapa Bu? Orang yang doanya mustajab, sampai-sampai Nabi utus Umar dan Ali minta doa lo sama dia tuh. Siapa Bu? Namanya Uwais Al-Qarni. Ya. Uwais Al-Qarni itu Bu, tinggalnya di Yaman. Nabi di Madinah. Yaman sama Madinah deket enggak? Ada dari sini ke warung bongkok. Nah, ya kan? Jadi Madinah Bu sama Yaman itu jauh, tapi Nabi udah denger kalau di Yaman ada seorang pemuda yang namanya Wais, berbakti banget sama emaknya. Sampai-sampai Nabi bilang begini, Umar,
nanti kalau Wais datang ke Mekah, ke Madinah, temuin, minta doa sama dia. Dia doanya makbul. Bayangin Bu, sekelas Umar sama Nabi, minta didoain sama apa? Wais, ya kan? Wais itu Bu, pokoknya emaknya ngapain aja dilayanin, berak dicebokin. Ada orang kita nyebokin emak kalau lagi sakit doang, ya kan Bu ya? Sampai-sampai nih Bu, Uwais Bu, tiap hari gendong kambing digendong, dia naik ke gunung. Tuh gendong kambing dipanggul-panggul Bu, dia turun lagi ke gunung, dia naik lagi ke gunung sambil gendong apa? Kambing. Ditanya sama orang, ngapain Uwais lo kayak orang gila, kambing gendong ditaikin ke atas gunung. Saya biar kuat tenaga saya mau gendong emak saya pergi haji. Ada orang Cikarang begitu sama emaknya, ya. Ini emak udah sakit, udah joprak, pura-pura budek ya. Datang kagak, ngelongin kagak, duitnya kagak, Bu ya. Nah, nauzubillah Bu ya. Jadi saking berbaktinya itu Wais Bu, sampai doanya mustajab. Maka ketika Uwais datang ke Mekah, kemudian Umar nyari, mana yang namanya Uwais? Anterin saya ketemu dengannya. Pas ketemu, Uwais, tolong doakan buat saya. Minta ampun terhadap dosa-dosa saya kepada Allah. Didoain sama Uwais. Tuh, artinya apa Bu? Kalau ibu berbakti habis-habisan buat orang tua, kaki buat kepala, kepala buat kaki, perlu banget Bu. Apalagi kalau orang tua udah tua ya, udah jangan nyari duit, udah tenang, makan dari saya, nyama megang tasbih aja, udah baca Quran, sholat yang banyak, doain anak. Seneng gak tuh orang tua? Pasti Bu. Kalau orang tua kita seneng Bu, nggak pakai diminta, dari mulutnya keluar apa? Doa yang terbaik, pasti itu Bu, pasti. Makanya saya kalau lagi berangkat haji, berangkat umrah Bu, kalau lagi bimbing Bu ya, itu jamaah saya yang nenek-nenek kita manja, ya kita layanin. Kalau nenek-nenek aki-aki, nenek-nenek Bu nggak perdaksa, karena nggak perdaksa Bu, nggak bisa apa-apa, baca nggak bisa, nulis nggak bisa, main HP kagak bisa, jalan kemana-mana keder. Kita tuntun, nenek sini pegang, apa yang keluar dari mulutnya? Ya Allah Ustaz, saya doain biar sehat, berkah, rezekinya banyak, bininya nambah enggak? Ah, jangan. Nengok nih. Nengok. Kalau saya nambah Bu mau dipelentung sama ini Bu. Gua pelentung lo kalau nambah gitu kata dia. Artinya apa Bu? Itu yang bukan orang tua saya, bukan nenek saya, tapi karena kondisi dia nggak bisa apa-apa Bu, terus kita bantu, mulutnya udah keluar Bu, doa-doa terbaik. Apalagi kalau itu orang tua kita doain Bu, ya Allah, ini anggap gua rumahnya mah jauh, tapi perlu tiap bulan datang. Kalau dia nggak datang, transfernya datang, paketnya datang. Seneng nggak Bu? Ini mah seminggu kagak datang, sebulan kagak datang, paket boro-boro, kirim boro-boro, saya nelpon, ya saya mau ke rumah, masakin ayam kampung ya, dikuningin ya. Lah duitnya kagak ngasih, lagi mesen banget Bu ya. Itu kan sama kelera itu anak Bu ya. Sama pucung gabusnya sekalian, sama pucung gabusnya. Lah nyanya mau nyari kemana itu duit, ya Bu ya. Kalau perlu maninya saya transfer sebulan 1 juta, cukup nggak ya? Cukup sebulan nggak? Kalau kurang bilang, gitu kan? Ada di sini begitu Bu. Ya, artinya apa Ibu sekalian? Berbakti sama kedua orang tua, mau dia masih hidup kek, mau dia udah mati kek, tetap punya nilai doanya mustajab. Luar biasa tuh Bu ya. Maka jangan sia-siakan ya masih punya emaknya orang tua. Ya, ntar pulang. Kalau emaknya nggak datang ya, nih Mak, besek saya mah habis tawakupan Mak, saya kasih mani Mak. Gitu ya. Ini mah kalau ngasih besek dipilih-pilih, malam katanya nggak doyan telur, nggak doyan daging. Dikasih nasi uduknya doang sama kerupuk sama pisang ya. Kebangetan itu kan. Tuh Bu, yang keempat nih Bu, orang berbakti ihsana sama orang tua apa Bu? Bahagia dunia dan akhirat. Makanya disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tuh,
Pokoknya kalau berbakti sama orang tua pasti hidupnya bahagia. Saya sering bilang di mana-mana, Bu. Anak yang pengen berkah, anak yang pengen rezekinya banyak, anak yang pengen hidupnya bahagia, kuncinya tuh ada di orang tua lo, ada di situ. Dia seneng, hidup lo pasti seneng, pasti. Siapa yang paling perlu sama emak bapaknya, maka dialah yang paling berkah. Saya selalu bilang gitu, Bu. Kan begini, Bu, ya, kayak Kang Kusin ini kan anaknya banyak ya, Bu? Banyak. Semuanya perlu nggak? Nah, alhamdulillah. Kan ada aja yang nggak perlu, Bu, ya. Ya, kan ada yang nggak perlu kan. Diajak haul, pura-pura nggak denger, ya kan. Sekali ngasih jeruk preket, ya, Bu, ya. Lah dia aja makan jeruk preket kagak doyan, apalagi orang yang udah mati, Bu, ya. Jadi setiap anak itu, Bu, walaupun anak kita 13, Bu, nggak semuanya berkah dan nggak semuanya berbakti sama mama bapaknya. Ya, makanya nggak usah kita, Bu, ngandelin sama yang lain, nggak usah. Jadi kepala kita nih, ini Kang Kusin, baba gua, nyak gua. Dia juga nyanya juga, bapaknya juga. Yang penting kita yang perlu. Kalau kita yang perlu, maka kita yang paling bahagia. Tuh, gitu tuh. Dah, kemudian Imam Abu Lais yang keempat. Biar kuburan kita apa? Lega dan terang, suruh banyak baca tasbih. Oh, paling kagak 4, Bu, nih, Bu. Kata Nabi, ahabbul kalam ilallah arba'un. 4 ucapan yang Allah sangat suka, 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tuh, itu ucapan yang Allah sangat suka. Jangan ditinggal yang 4. Ayo, subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sekali lagi, Allahu akbar. Sekali lagi, Bu. Subhanallah, walhamdulillah, la illallah. Kata Nabi Ibrahim, Bu, suruh tambahin sampai la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kayak ibu sholat sunat tasbih. Ya, kalau tasbih kan yang baca tuh 4 tuh. Ya, nanti kalau udah kan 15, 10 gitu, Bu, ya. Yang ke-15 atau yang ke-10 tambahin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha wallahu akbar, wala haula. Sekali lagi, Bu, ya. Subhanallah, wallahu akbar, wala haula. Dah, girang dah. Kang Kusen girang, Bu, ya. Karena pesan Abu Lais ada di sini semua. Ya. Baca tasbih ada, baca Quran ada, sedekah ada, apalagi haul umum, Bu. Jadi kalau haul umum, Bu, orang tua kita juga kebagian. Seneng dia. Ya. Kan kalau ibu haul sendiri ngundang saya mahal. Ya, Bu, ya. Kalau haul umum mah murah.
Maka tahun depan haul lagi Bu, gitu, ngundang lagi, ya kan? Maka saya sering pesan kalau di talim saya Bu, Ibu nih kalau ngaji setiap hari Selasa di sini, niatin sampai mati. Ya, sampai mati baru saya berhenti saja. Ya, nyampe sini mak mau nyari tembok kayak pinggiran lenggut ya, apa-apa, dapat nggak pahala? Dapat, gitu ya. Pesan Nabi itu huduru majlisil ilmi, hadir aja, kamu udah hadir aja. Orang yang hadir ke majelis ilmu afdalu min alfi rakaatin, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ibu mau duduk di sini lenggut apa mau sholat 1000 rakaat? Lah mending duduk lenggut Bu ya. Apalagi kalau pulangnya dapat ilmu. Makanya kemarin di talim saya sampaikan Bu, nih Bu, ini kan perempuan semua ya. Istri Nabi yang paling cerdas, ingatannya paling kenceng siapa Bu? Aisyah Bu. Aisyah itu kalau lagi belajar sama Nabi, nih ya, paling cepat apalnya, ingatnya, sulit sama lupa. Kalau yang di sini paling susah masuknya, cepet sama apa? Sama lupa. Bu ya. Ada orang yang apa Bu? Cepet hafalnya, lama hilangnya. Ada yang cepet hafalnya, kemudian cepet lupanya. Ada yang lambat hafalnya, lama lupanya. Kalau yang di sini lama ingetnya, cepet apa? Lupanya. Bisa ditanya tadi sama anaknya, Mak, tadi belajar Musa Jaimang belajar apa? Ya Bu ya. Makanya sama Nabi, ibu nggak dituntut biar paham, bukan. Sama Nabi yang penting datang. Ya, orang yang rajin Bu ke majelis taklim nih, dengerin Bu. Orang yang rajin hadir ke majelis taklim, janji Nabi apa Bu? Sahhalahullahu lahu bihi thariqan ila jannah. Allah gampangin masuk surga. Tuh. Makanya saya pesan kalau ngaji niatin sampai mati. Biar kalau mati Allah buka lebar-lebar tuh pintu surga. Pas nyampe umpamanya di akhirat kata saja Bang, lu masuk surga juga ya, alhamdulillah tuh ya, kan di surga semua Bu. Jangan sampai nanti di surga di absen saja Bang. Lu nggak ada, si anu nggak ada. Ngajinya glajis. Kadang-kadang ngaji, kadang-kadang kagak Bu ya. Kena glajis Bu. Iya, ngajinya glajis ya, kagak ketemu nanti di surga. Makanya biar ketemu di surga, bareng-bareng duduk hadir ngaji di majelis taklim, niatin sampai beres. Utlubul ilma minal mahdi. Pokoknya nyampe liang lahat saya baru berhenti ngaji. Ya, jangan ada kesel hati, kesel apa, enggak usah. Buang jauh-jauh. Saja saya mohon maaf ya, saya kagak ngaji-ngaji, kata Allah, sama ngapa? Saya gedebet sama dia tuh, ada mulutnya dia. Nah, begitu ya. Yang begitu mah buang Bu. Nah, buang jauh-jauh. Lah gedegnya sama dia, mau saja kagak gede, kagak ngaji. Ya kan? Justru orang yang rajin ngaji, biar dibuang gedegnya itu. Kalau perlu mak cium, maafin gua ya, kalau gua banyak salah, gua gedeg sama lu, maafin gua ya. Lah kan itu mantep Bu ya. Enak ya Bu? Tapi di sini nggak ada kali begitu Bu ya. Nggak ada yang digede, nggak ada satu Bu ya. Dah Ibu sekalian, paling terakhir. Ini kita Ramadan berapa hari lagi? Wah, deket banget Bu ya. 9. Masih ada yang punya utang puasa? Alhamdulillah ya. Kalau masih utang buru-buru sebelum masuk Ramadan. Nanti kalau udah masuk Ramadan, utangnya masih ada, bayarnya double. Kodok juga, fidyah juga. Ya, ini mumpung masih ada. Nah, di detik-detik ditinggalkan bulan Ramadan, Bu ya. 1, isi dengan sholawat kepada Nabi. Ya, karena bulan Sya'ban, bulan Nabi, bulannya sholawat. Kata Nabi, orang yang sering baca sholawat, 1, nurun fil qabri. Dia akan dikasih cahaya di alam kubur. Yang kedua, nurun ala sirat. Dia akan dikasih cahaya ketika dia jembat. Yang ketiga, nurun fil jannah. Dia akan dikasih cahaya ketika masuk. Kalau kita sering
Sholawat. Makanya kapan aja, mau Sya'ban kayak mau Ramadan, Bu, pokoknya sholawat mah ayo aja basahin bibir kita. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, biar kita semua bercahaya, dikumpulkan sama Nabi dalam surga, kuburan kita bercahaya, ketika jembat kita cepat kayak kilat. Mari kita tutup dengan bersolawat bersama. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Bu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salawatullah alaika. Sekali lagi, Bu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil musyarah wa ahlana wa auladana wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina yaumil akhirah. Ibu, mohon maaf Bu ya, lagi serak-serak basah Bu. Mintanya durian ya, iring basah ya. Insya Allah tahun depan kita dikasih panjang umur. Ketemu lagi Bu ya. Jadi saya ini Bu sama guru kita sama ini itu jatuhnya engkong, nyai nyebutnya ya, karena istri saya orang Cikarang. Nah, saya kesini dua kali. Yang hari bapak-bapak, ya malam mau bapak maulid. Alhamdulillah. Semoga terus tahun depan hadir. Saya mau ngelihat siapa kira-kira yang pulang duluan, jalan duluan. Ada nggak Bu? Tahun lalu ikut haul bareng. Tahun sekarang udah dihaulin ada? Ada ya. Tahun lalu duduk sini bareng kita. Sekarang dia udah di alam kubur. Ada nggak? Siapa tahu tahun depan begitu. Ya. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan sehat Bu ya. Panjang umur. Saya bisa ketemu. Mohon doanya Bu. Nah kebetulan saya ini ada KBIH Bu, namanya KBIH UWAC. Jadi Ibu kalau mau pengen kepo-kepo lihat di TikTok. Nah, TikTok saya itu TikToknya KBIH UWAC. Nah buka aja deh tuh. Mendingan lihat TikTok WAC Bu daripada ngeliat TikTok nenek-nenek pakai daster doang. Giginya ompong, udah kisut, pakai daster doang ya. Banyak nenek-nenek begitu. Di sini ada nggak? Majlis Taklim ini nenek-nenek udah kisut, udah ompong, pakai daster joget-joget di TikTok. Ya, jadi TikTok KBIH UWAC. Alhamdulillah mohon doanya Bu. Tadi udah kasih tuh ya. Tuh udah kasih brosurnya tuh. Mari Bu kita baca Fatihah. Niatin ya Allah tahun depan undang saya jadi tamu. Ya, Ibu nggak apa-apa nanti nabung aja nih mau saja. Tiap hari Sabtu 2 juta, tiap hari Selasa 2 juta, Selasa 2 juta. Kira-kira setahun penuh nggak tuh? Oh, Bu ya.
Nah, nabung aja sama Ustazah, nanti kalau sudah penuh baru kita berangkat umroh bareng-bareng. Ini kan ada berapa orang di semua? Nah, ada 50, satu bus bupas. Jadi kalau ibu satu bus semua dari Majelis Talim apa nih? Al Husna. Satu bus umroh Majelis Talim Al Husna. Nenek-nenek, tetangga, resep nggak tuh Bu? Kira-kira di pesawat megang tasbih apa bebiakan tuh? Tetangga mulu Bu ya. Udah, ayo kita baca Fatihah. Yang pertama niatin biar ibu Allah undang tahun depan jadi tamunya. Yang kedua niatin KBH Aceh Bu, biar berkah, biar sukses, biar lancar, baik hajinya, baik umrohnya. Jadi ibu kalau mau daftar haji boleh, nggak apa-apa, nyicil sebulannya 600.000, langsung dapat porsi. Nanti bayar di mana Bu? Tuh di Alfa, di Indomaret depan rumah tuh. Jadi nyicilnya nggak ke rumah saya, nggak usah. Rumah saya jauh, sono di Bekasi ya. Ibu nanti ketemu di depan gono di apa tuh di Delta Mas, daftarnya bawa uang 1 juta aja. Selanjutnya ibu cicil tiap bulannya di Alfa, di Indomaret. Ya. Mau berapa tahun? Nyicilnya mau setahun boleh, 2 tahun boleh, 3 tahun boleh, 4 tahun boleh, 5 tahun boleh, 6 tahun sampai 8 tahun. Ya, kan daftar sekarang ngantrinya 26 tahun. Nah, ibu udah lunas kapan tahu, belum juga berangkat. Nah, haji dah bismillah. Jadi nanti cukup kirim KTP ke saya pakai WA, sama kakak sama pakai WA, udah ibu nggak usah ke bank. Nanti langsung saya proses, nanti ketemu merebangnya pada saat ibu daftar di depan. Ya, modalnya berapa Bu? 1 juta. Langsung dapat antrian haji. Nyicilnya terserah, mau setahun, mau 5 tahun boleh. Iya haji gede. Kalau umroh mah ada jaminannya. Ibu minjem mau umroh, dia umroh dulu, pulang umroh baru nyicil. Iya. Nah kalau haji nyicil dulu baru berangkat. Nah kalau haji nggak ada jaminan. Kalau umroh pakai jaminan, sertifikat rumah gitu, mobil ya, kan susah. Lah iya, jadinya kalau daftar haji aja. Kalau haji nggak pakai jaminan. Bayarnya gampang sih tuh Bu, di Alfa, di Indomaret tiap bulan. Ya, ayo kita baca Fatihah, ibu doain begitu. Semoga Allah berikan kemudahan kelancaran. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bu ya. Mohon maaf nih kalau serak-serak. Ya. Saya mau pantun dulu, mau pantun. Cakep gitu ya. Ya. Belum, cakep baik ya. Anak pitik dimakan tikus. Ambil plastik bungkus. Terima kasih. Wassalamualaikum.